Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, Jul Uye. Video kali ini gua pengen sharing aja sih. Eh, Masih motor yang sama, New Ninja 250 2018. Jadi gua pengen sharing tentang nih motor itu setelah ya 1 tahun kurang pemakaian lah. 1 tahun kurang pemakaian, apa aja sih masalah yang ada pada motor gue ini. Jadi gue bakalan bahas cuma motor gue ini ya, nggak semua motor New Ninja gitu. Jadi masalah-masalahnya itu bisa dari bawaan pabrik atau bisa juga dari gue sendiri yang namanya juga gue sering bongkar ini bongkar itu ya kan, pasti ada masalahnya. Nah, jadi kebanyakan sih masalah motor gue ini ya karena gue sendiri gitu bro. Jadinya gue bakal sharing-sharing aja nih. Oke, ini dia motornya nih. Oke, ini dia motornya. Oh ya, sekarang tuh jam 1 lebih dikit. Sekarang berhubung bulan Ramadan ya, selamat menunaikan ibadah puasa lah buat yang menjalankannya. Kadang kalau ngomongin soal kerusakan atau trouble ya, mungkin kalian pernah ngalamin komstir belok sendiri gitu, stang belok sendiri ke kiri waktu siang-siang kan, pas banget berhenti depan warteg. Waduh, gimana gitu rasanya ya kan. Oke, gua bahas yang mana dulu nih. Gue sih udah nyiapin catatan ya biar nggak lupa. Kalau bikin konten lupa kan nggak ini juga. Nah, yang pertama itu ini nih, tapi bukan yang ini ya, lampu sen yang original itu. Kadang karetnya suka copot sendiri. Bukan copot sih ya, namanya kayak gimana ya, kayak getas gitu, patah. Ya ada yang copot, ada juga yang robek. Kalau gue sih sempet robek, masih bisa nempel. Cuman bakalan gue akalin nanti pakai lem Korea sama Buroko, masih bisa apa enggak nggak tahu juga, belum gue coba. Ya itu gara-gara gue taruh di kardus mungkin mentok ya, jadi sobek begitulah. Nah, gue juga sering nemuin di grup juga gitu, sen pada patah ya kan, karena karetnya yang jelek emang dari dealernya begitu ya. Iya nih catatan gue nih biar nggak lupa. Nah, mungkin itu sih yang pertama. Terus yang kedua, cek engine yang warna merah nih. Di sini nih, yang warna merah itu kadang suka nyala kalau pas kita lagi ganti knalpot. Ganti knalpot itu mungkin dari sensor knalpotnya tuh ya yang di leheran. Mungkin ada salah masang apa gimana gitu, sensitif banget. Jadi lampu indikator apa gitu nyala pokoknya warna merah. Cuman itu bisa hilang sendiri sih bro. Waktu itu gue juga sempet nyala terus gue bawa sekitaran ya 5 km juga udah hilang sendiri kalau masangnya bener sih. Itu yang kedua mungkin yang sering terjadi ya, gue lihat di grup grup Facebook gitu, banyak yang nanya ya kan, cek lampu indikator yang warna merah itu suka nyala kalau pada habis ganti knalpot. Nah, terus ini nih, throttle body. Yang ketiga tuh throttle bodinya waktu itu dari di sini nih, tuh kelihatan gak ya? Nah nih, ini kan karet intake. Nah, ini throttle bodinya nih. Jadi waktu itu motor gua knalpotnya tuh nembak kalau turun gas. Jadi di gas begini nih, gas full lagi jalan gitu ya, gue lepas,
mau naik gigi mencet kopling gitu langsung nembak knalpotnya, kenceng banget lagi. Nah itu kalau nembak-nembak gitu gua kira itu pas banget kejadian pas gua ganti filter udara Verox ya. Jadi pas gua ganti filter udara Verox sempat gua lepas ini throttle body, sempat gua lepas terus mungkin kurang rapet gitu, jadi kayak agak ngangkat dikit sih, throttle body sama karetnya agak ngangkat dikit, jadi apa sih namanya, kayak masuk anginnya gitu nggak, suplai anginnya gitu nggak teratur ya. Jadi mungkin itu nembak-nembak sih ya. Kalau nembak-nembak knalpot gitu sih bisa dari yang lain juga sih, kayak busi kotor lah ya, macem-macem lah. Nah kalau gue waktu itu dikirain gara-gara ganti filter udara yang racing yang Verox itu, taunya ininya kendor nih. Terus keberapa tuh ya, keempat lah pokoknya lah, keempat kali ya. Nah yang keempat tuh masalahnya sekarang nih belum benar-benar nih di motor gua. Kalau abis motor gua nih, kalau abis kehujanan itu suka koslet ya, bukan kehujanan doang sih, pas dicuci lah, dicuci suka koslet. Nah jadi kayak ini nih, gue lagi nyari-nyari juga nih, masih nyari-nyari juga. Ini gue solasi ini soketan ke kontak juga ya, ke on off kontak. Terus gue cek juga relaynya, relay utama. Jadi di dalam sini nih, ini kan ada plastik, buka aja ke atas plug, nanti kalian nemu relay utama sama ECU-nya di bawah relay utama tuh. Nah di situ kadang kalau habis kehujanan di jalan gitu yang cukup lama, jadi soketannya relaynya ada airnya bro di sini, dalam sini. Cuman itu udah gua alangin plastik gitu, nih, kelihatan nih plastiknya nih. Jadi kalau kehujanan tuh soketannya pada basah, jadi gua tutupin plastik gitu biar nggak kena air. Nah dari situ juga pas gua kasih gituan, belum gua coba lagi ya, belum kehujanan lagi, belum sempet gua cuci. Ini juga masih nyoba-nyoba. Jadi kosletnya gini nih, kalau kena air tuh nih speedometer nyala nih, kayak di kontak on, speedometer nyala, kosletnya jadi jarumnya nih gerak sama nyala lah, speedometer sama lampu senja nih, lampu senja yang kecil ini nyala nih. Cuman pas gua mainin klakson tuh nggak hidup klaksonnya, dan gua starter juga nggak nyala, sen juga nggak nyala ya. Pokoknya speedometer sama lampu senja aja itu yang koslet nyala terus jadinya, walaupun kontaknya di off. Nah yang terakhir yang belum gua cek tuh mungkin dari dari kabel speedometer, terus ada soketan nih kalau nggak salah di sini nih. Pernah gue bongkar juga kan, yang waktu gue bongkar body full tuh ada videonya. Di sini ada soketan yang mungkin di situ juga bisa jadi masalahnya ya, tapi belum sempat gue bongkar lagi. Nanti gue bongkar bakalan gue solasiin juga, paling gue tutupin. Bisa jadi dari situ juga sih. Kalau enggak ya ada kabel-kabel yang ngelupas terus kena air jadi nge-short gitu, jadi koslet ya kan. Nah pokoknya gitulah, belum ketemu nih sampai sekarang penyakitnya ya, karena sibuk gawe sih. Ketemu nih motor aja juga cuman seminggu sekali. Terus yang pernah gua bahas juga yang kelima ya, yang berapa aja boleh lah. Terus yang kelima itu ya ini,
kaliper belakang orisinilnya tuh, kaliper belakang orisinil. Jadi kalau motor dibawa jarak jauh itu suka ngeblong gitu. Kalau udah panas banget suka ngeblong. Ya mungkin itu, nggak tahu deh di motor kalian tuh gitu juga apa enggak. Kalau gue sih gitu nih, makanya gue ganti lah pakai kaliper gantung Adelin. Ya walaupun Adelin begini cuman belum terkenal kali ya mereknya. Kalau cuman Adelin gue juga sempat pernah bawa jarak jauh sih, yang gak jauh amat, Jakarta Tasik paling, Jakarta Bandung ya lumayan, nggak ada masalah. Terus apalagi nih, oke, yang terakhir itu cek engine yang warna kuning ya. Cek engine yang warna kuning di sini apa di mana ya, pokoknya di sinilah. Ya pokoknya cek engine yang di speedometer yang warna kuning itu nyala ya. Nah sebelum gue bahas itu kenapa nyala, nah jadi kalau di New Ninja ini ya ada yang biasanya elektrik gitu ya, elektrik yang koslet apa gimana gitu, cek engine-nya nyala. Misalkan udah ketahuan nih penyakitnya udah ketahuan, udah kita benerin lah. Jadi cek engine itu tetap nyala bro, walaupun kita udah benerin. Jadi apa ya, biar ngilangin cek engine itu kita emang harus ngeriset ke dealer lah, ngeriset ke dealer atau ke bengkel-bengkel yang apa sih yang namanya ya, yang pakai alat itulah, pokoknya apa sih namanya, lupa deh tuh gua ya, pokoknya pakai laptop gitulah. Nah itu harus di reset, dipakai gituan bro kalau di motor Ninja 2,5 yang new ini. Tapi kalau yang old gua nggak tahu ya. Nah, beda sama kayak motor ini nih Mio nih. Mio gue juga pernah, bentar ya, kita alih dulu ke motor lain nih. Nah nih kalau di Mio ini cek engine nyala itu kalau kita udah benerin komponennya apa-apanya gitu, dia pasti bakal hilang. Waktu itu sih di Mio gua sempet ini nih, apa, kabel speedometer itu putus yang nggak fungsi. Jadi cek engine nyala terus, tapi pas gua ganti kabel speedometernya itu cek engine ini hilang. Jadi beda sistemnya tuh, beda sama di New Ninja ini. Kalau ini harus di reset dulu baru hilang, walaupun kita udah perbaikin ya. Nah jadi cek engine gua nyala itu karena mungkin udah ada yang pernah nonton waktu gua semprot injektor nih, bersihin injektor semprot. Nah jadi tuh waktu itu gua kan di videonya tuh gua sempet nyari arus positif tuh. Nah ini soketan yang masuk ke injektor ini ya, nih sini nih ya, pokoknya dicolok gitulah. Gua nyari plusnya. Nah pas gua nyari plus ini kan dicopot nih. Nah sama ini nih dicopot nih, ini tuh yang ke filter udara. Pas gua nyari plusnya itu kan sempet gua on ya, kontaknya cetek. Nah setelah gue selesai bikin video itu, setelah bikin konten itu udah kepasang semua nih motor, cek engine-nya nyala ya kan. Terus kalau nggak salah gue dapet dari grup Facebook nih, ternyata dari speedometer ini bisa ngeliat error kode pada motor ini nih gitu. Jadi pas gue lupa yang mencet apa ya, pokoknya nih dua nih tombol nih, pokoknya dipencet kayak gimana gitu, nanti muncul error kodenya tuh. Jadi error kode gua tuh ada 3 waktu itu. Error kode gua ada 3 ya, kalian bisa lihat, buka di Google dah, apa error kode New Ninja 250. Nah ini error kode yang waktu itu gua dapat kayak gini nih,
dia kodenya sih nomor doang, kode nomor doang, 11 12 13 gitu. Nah kalau gua waktu itu ya kayak gini nih, main throttle sensor malfunction, intake air pressure sensor malfunction, intake air temperatur malfunction juga. Jadi di ketiga trouble ini tuh di belakangnya ada tulisan wiring open atau short. Jadi itu kayak apa ya, kayak wiringnya itu nggak terhubung atau ada yang short, ada yang korslet. Nah, padahal ini cuma dicopot doang sih. Ya, ada 3 ya. Jadi gua waktu itu lepas ini nih. Jadi ini tuh apa namanya? Ya mungkin ini yang ke injektor itu main throttle sensor apa ya. Ya pokoknya ada 3 nih, ini sama ini nih, satu lagi nih, 1 2 3. Gua cabut kontaknya, gua on stack. Nah jadi mungkin ECU nya apa ya, ngebacanya itu ada yang error. Jadi kalau kalian udah pernah lihat video gua yang nyemprot apa tuh injektor ya, ini yang positifnya itu kalau nggak salah sih yang di injektornya itu ada huruf G dah, kalau nggak salah sebelah kanan yang positifnya nih. Jadi throttle sensor itu nggak fungsi, intake air sensor ini nggak berfungsi, intake air temperatur juga nggak berfungsi. Jadi 3 itu yang gue lepas. Soketan injektor, terus soketan filter udara, sama soketan TPS nih. Jadi TPS itu fungsinya buat ini ya, ngebaca putaran sudut dari throttle body ini nih. Cuman gue mau buka nggak ada kuncinya sini, kunci L bintang gitu lah. Di cuman ngebaca putaran sudut doang sih dari throttle body, terus ngirimin ke ECU. Nah dari ECU itu buat apa sih namanya, memerintahkan injektor seberapa banyak atau sedikitnya bahan bakar yang diperlukan sama nih mesin. Jadi kayak gitu aja sih trouble yang pernah ada di motor gua. Berarti kalian kalau pengen nyari plusnya itu ini nih, sebelah kanan. Jangan ngikutin video gua yang waktu itu ya, nanti bakalan nyala cek engine-nya. Dan gue juga nanya sama mekanik Kawasaki-nya sih, kalau cek engine kuning nyala itu jangan motornya jangan dipakai terlalu lama ya kan, nanti ECU-nya takut rusak. Soalnya ngebaca error terus. Nah, jadi takutnya ECU-nya error juga, rusak ya kan. Orangnya juga error ya, jangan sampai ya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kayak gitu aja sih. Masalah trouble kerusakan yang pernah ada di motor gua. Ya kalau kalian mau nanya-nanya ya di komentar lah, kita sharing-sharing aja. Siapa tahu ada pertanyaan yang bisa gue jawab ya gue jawab, yang nggak bisa gue jawab ya udah, paling gue bilangnya nggak tahu ya kan. Oh iya, kemarin ada yang nanya box sikring ya, nih box sikring nih, tuh 2 tuh, ini isinya sikring semua nih. Lepas ini aja sih, lepas cover yang di sini nih, yang ini nih tuh. Dia nanya di di Instagram gua kalau nggak salah ya. Oh iya, yang mau follow Instagram gua ya boleh, silahkan. Nanti gua di
nanti gue cantumin deh di sini. Oke bro, mungkin itu aja video dari gua ya. Semoga puasanya pada lancar dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, thank you buat yang udah nonton. Salam satu aspal.